Ini mungkin HP paling niat yang pernah Aiku bikin. Ada kipas aktif, shoulder trigger, dan skor Antutu tembus 4,4 juta. Gile. Tapi, kenapa justru nggak dijual global ya? Apa ada yang disembunyiin sama Aiku dari HP ini? Dan kalau dibandingin sama versi regular Aiku 15, sejauh apa bedanya? Yuk kita bahas. Oke, buat boxnya masih sama kayak adanya Aiku 15 regular. Cuman ada satu hal yang bikin mikir. KPL? Ini logo apa maksudnya ya? Kerjasama kah? Dan di samping ada tulisan Aiku 15 Ultra. Pas dibuka langsung disambut sama HP-nya yang kita asingkan dulu sebentar. Habis itu ada case warna putih yang lumayan tebel nih. Dan ada 2 bolongan di atas sini. Ayo, pasti udah bisa nebak buat apa. Terus ada kertas yang sering kita telantarin, kepala charger 100 watt, dan kabel Type-C to Type-C yang salah satu ujungnya cukup unik. Kayak kapsul berbentuk L. Habis itu ada SIM ejector sama sapu mini buat bersihin debu kah? Wah, pelan-pelan makin ketahuan nih HP-nya bisa apa aja. Pastinya langsung disambut sama logo Aiku dengan Origin OS 6 berbasis Android 16 ya. Terus kita pilih bahasa dulu yang ternyata ada Indonesianya. Dan GPL langsung aja kita pilih yang English. Habis itu setup kayak biasa, regi sidik jari juga yang tinggal diusap gini. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan gede juga loh, sekitar 48GB dari total 1 tera. Sempat diminta update software juga, sekitar 600-an mega. Dan karena ini China version, jangan lupa install Google Play Store di VApp Store. Impresi gue sama HP ini, satu kata, futuristik. Bahkan dari pilihan warnanya aja udah nggak normal nih. Dikasih kode gitu, 2077 sama 2049. Wah, 2077 ini ambil dari Cyberpunk kah? Terus di bagian backnya ada pola sarang madu, yang mana kalau dimiringin dikit bakal keluar pantulan cahaya biru. Ini keren sih. Yang warna hitam menurut gue lebih unik sih. Alasannya karena warna gelapnya ini jadi agak nyaru sama motif garis hitam sarang lebahnya. Jadi pas digoyangin, pantulan sinarnya jadi lebih hidup. Dan kalau dibandingin sama Aiku 15, modul kameranya lumayan beda. Lagi-lagi ya punya vibe futuristik gitu yang dikotakin per lensanya. Terus bagian tengah sini ada lampu joget-joget segaris tipis yang cukup rame settingannya. Terus kita bisa ganti pola nyala sama warnanya juga. Salah satu efek yang keren itu ada yang namanya ambient sound. Jadi dia nyalanya ngikutin suara sekitar. Terus ada detail kecil yang menarik deh. Di bagian dalam kamera modulnya ini ada garis biru nyala gitu ya. Tapi ini bukan LED. Emang kalau kena sinar bakal nyala gitu. Beda sama Aiku 15 yang justru lampu joget-jogetnya ditaruh di sana. Di sebelah kanan HP ini cukup rame, ada volume dan power button, 2 shoulder trigger yang nanti kita kupas sebentar lagi ya. Sebelah kiri ada lubang angin keluar lensa. Sebelah kiri ada lubang angin keluar. Karena ya, HP ini punya active cooling fan yang udaranya masuk dari bagian bawah kamera modul ini. Lanjut di atas ada speaker, infrared, sama mic. Terakhir di bawah ada speaker lagi, mic, port Type-C, sama dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Lanjut kita ke bagian depan yang punya ukuran layar cukup gede, 6,85 inch, dengan bezel termasuk tipis sih dan hampir simetris. Lebih tebal dikit aja di bagian dagu. Buat feel genggamnya ada berasa sedikit lebih tebal dari Aiku 15 regular. Cuman untuk tinggi dan lebarnya sih mirip ya, dengan berat beda sekitar 10 gram. Kalau secara spek, Aiku 15 Ultra ini lumayan mirip sama Aiku 15 regular. Mulai dari layar yang sama-sama di 6,85 inch, terus pakai panel Samsung yang namanya panjang itu tuh. Dan refresh rate 144Hz, tapi bedanya peak brightness versi Ultra lebih tinggi di 8000 nits berbanding 6000 di regular. Untuk performance sama-sama pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dan ada chip tambahan juga Q3 yang bisa tingkatin resolusi jadi 2K, interpolasi frame dan ray tracing. Untuk pendinginnya ada cooling system seluas 8000 mm persegi, sama kayak Aiku 15 regular. Dan ini nih yang cuman dipunyain si Ultra, yaitu active cooling system berupa kipas. Kipas ini bakal nyala saat kita main game ya, atau bisa dipaksa nyala kalau aplikasi non-gamenya di-include ke dalam Ultra Game Mode. Buat settingan kipasnya bakal muncul di performance panel sini. Bisa nyala matiin, terus set putarannya mau kalem, pinter, atau ngebut. Kita juga bisa pilih settings buat atur seberapa kenceng kipasnya. Kalian dengar deh suaranya. Nah, kalau buat skor Antutunya sendiri, dapat skor rekor paling tinggi yang pernah gua tes, yaitu 4,4 juta. Ngelewatin REG Magic 11 Pro yang sempat gua review kemarin. HP gaming juga yang dapat skor 4,2 jutaan.
Dan kalau gue bandingin sama sesama Snapdragon 8 Elite Gen 5 lainnya, buat Poco F8 Ultra dan iQOO 15 regular cukup jauh nih bedanya. Terpaut hampir 600.000. Cuman buat Geekbench single core-nya beda tipis aja dengan multicore yang beda plus minus 1000 poin. Tapi gimana dengan 3D Mark stress test? Sayangnya untuk Poco F8 Ultra, setiap gue jalanin kena warning overheat ya. Jadi cuman iQOO 15 regular yang ada datanya di sini. Dan base loop-nya beda hampir 1000 poin dengan stabilisasi sedikit lebih rendah 2%. Berarti buat kalian yang penasaran sesengit apa pertempuran antara Poco F8 Ultra dengan iQOO 15 regular, gue udah sempet jabarin videonya cukup detail dari berbagai dari berbagai sisi ya. Seru banget ya duelnya, cus kesana kalau belum nonton. Dan tadi kalau ngomongin performance, gimana dengan baterai? Nah, ini yang jadi pembeda lagi nih di antara 15 regular karena kapasitasnya sedikit lebih tinggi 400 mAh. Mungkin kelebihannya ini buat kasih makan si kipas tadi kali ya. Buat spek lainnya, HP ini udah HP 5G, IP68 dan 69 untuk keseluruhan bodinya. Tapi tidak dengan kipasnya ya, karena dia cuma tahan di IPX8 dan IPX9. Jadi cuma ada perlindungan dari air, bukan debu. Buat speakernya udah dual stereo Dolby Atmos yang kalau gue bandingin sama versi regular berasa lebih enak ya Ultra sih. Cuma pertanyaannya sekarang, apakah spek berlimpah tadi bakal kerasa pasti pakai ngegame beneran? Mari kita buktiin. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman suka sama ulasan HP-HP unik kayak gini dan pengen channel ini sering bahas, jangan lupa subscribe ya. Syukur-syukur tahun ini bisa 1 juta subscriber dan collab sama Gadgetin. Thank you. Nah, ada 3 hal yang pengen gue cobain di HP ini. Di antaranya, performance ngegame realnya saat kipas nyala sama mati. Terus shoulder triggernya secanggih apa sih? Dan fitur lainnya yang ada di game mode sini. Kita mulai dari shoulder trigger dulu yang opsinya cukup banyak. Kita bisa tap sekali, tap tahan, tap terus-terusan, dan lain sebagainya. Jadi cara kerjanya itu, kita tinggal posisiin aja si L sama R ini. Mau di tap di mana saat layarnya di touch. Misalnya saat pencet L, gue mau karakternya loncat, sedangkan R itu lari. BTW shoulder trigger ini bukan tombol fisik ya, kita cukup sentuh aja. Nanti bakal ada getaran solid, kayak seakan-akan kita udah pencet tombolnya tuh. Selain itu ada fitur lain kayak 4D game vibration, motion control, live streaming, bypass charging, dan ini nih, highlight. Keren juga loh. Jadi saat aktif dan kita pencet tombol di tengah sini, HP-nya bakal ngerekam apa yang kita lakuin 15 detik sebelumnya. Jadi kalau ada momen-momen menarik, bisa kesimpan dan gak kelewat. Terakhir, gimana dengan performance gamingnya? Jadi gue baru aja main Wuthering Waves dengan settingan mentok ya. Untuk kondisi pertama itu kipasnya nyala. Buat hasilnya dapat FPS rata-rata di 59,6. Mulus banget, nggak ada berasa frame drop selama 30 menit main. Untuk suhunya ternyata aman loh, ada di sekitar 42-43 derajat. Dan selama 30 menit main tadi, baterai berkurang 11%. Jadi bisa dibilang main gua settingan mentok di HP ini tuh berasa geli-geli enak ya. Smooth, stabil, dan nggak overheat. Tapi pertanyaan pentingnya, kalau kipasnya dimatiin, apakah langsung amburadul? Ternyata nggak juga loh, untuk FPS-nya masih perkasa di 59,5. Bedanya ada di suhu, naik ke kisaran 45-46 derajat. Terasa lebih panas di tangan, tapi belum sampai level yang bikin nggak nyaman gitu. Terus ada satu hal lagi yang butuh kalian tahu, kalau secara baterai itu berkurang 9% ya, atau lebih hemat 2% dibanding yang kipasnya nyala. Jadi kesimpulannya, kipas di HP ini bukan gimmick ya, bisa ngejaga suhu lebih stabil sehingga main dengan performance mentok tadi lebih tahan lama. Oh ya, tambahan aja buat yang bingung kenapa chargerannya berbentuk L gini, supaya saat kita lagi ngecharge, colokannya masih nyaman digenggam ya. Kalau colokan biasa kan kita mesti siapin celah di tengah jari, jadi suka rempong. Oke guys, sekarang mari kita kepoin kameranya si iQOO 15 Ultra ini, yang mana dia bisa shoot sampai 4K 60 fps kamera depan, dan belakangnya itu dia bisa 4K 60 dan 8K 30 fps ya. Untuk kualitas menurut gua nggak usah diraguin lagi, hasilnya cakep, warnanya enak, dan cukup berasa racikan khas Vivo di iQOO ini. Zoom 10 kalinya pun masih bisa hasilin gambar yang bagus. Emang nggak setajam 1 atau 3 kali, tapi untuk jarak sejauh ini hasilnya masih rapi. Belum lagi buat foto orang, karakternya dapat banget, terutama di tone kulit dan separasi antara objek dan background. Buat ukuran HP yang punya kipas dan shoulder trigger, kualitasnya di atas rata-rata. Terus gimana kalau HP ini dibandingin sama iQOO 15 regular?
Ini dia untuk selfie-nya guys. Yang sekilas emang mirip ya, ada beda paling di warna kulit, tapi itu tipis saja. Selebihnya cukup susah buat dibedain, termasuk buat video kamera belakangnya. Sekarang kita pindah ke ultra wide. Ya sekilas mirip-mirip aja kali ya. Untuk foto pemandangan ataupun objek orang juga sama-sama bagus. Tapi di beberapa kondisi tertentu, gue ngerasa si Ultra ini sedikit lebih baik. Misalnya area gelap atau shadow di foto ini, iQOO 15 Ultra lebih bisa mengekspos dengan baik. Kalau dari sisi fitur emang bisa dibilang Origin OS versi Cina ini lebih lengkap ya. Salah satunya pas tadi gue cobain portrait mode. Pas fitur AI-nya itu dia lebih banyak ya pilihannya ya dibanding yang iQOO 15. Dan buat kalian yang masih awam tentang Origin OS 6, gue udah bikin videonya di sini ya. Sekalian gue juga bandingin juga tipis-tipis sama Origin OS-nya Cina di X200 Ultra. Cus nonton kalau belum. HP ini punya dua warna, ada 2077 alias hitam sama 2049 silver yang gua pakai ini. Untuk varian memori plus harganya mulai dari 16 plus 256 di kisaran 13,8 juta sampai varian paling atas 24 plus 1 tera 18,6 juta. Tapi ingat, ini harga konversi langsung di Cina sana ya. Sekarang pertanyaannya, dengan harga segitu menarik nggak? Menurut gua, buat para gamers yang butuh tambahan shoulder trigger sama active cooling fan buat dipakai lama-lama, bakal happy sih. Kompetitornya itu ada Red Magic 11 Pro, cuman dia main di harga yang lebih tinggi dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan karena desainnya menurut gua nggak terlalu gaming banget, masih cocok juga dipakai casual user. Plus jangan lupa dari sisi kamera, untuk ukuran HP yang bakal sering dipakai buat ngegame, hasil foto videonya termasuk bagus. Cuman gue punya berita buruk. Kalau HP ini sayangnya nggak keluar resmi di Indonesia, cuma launching eksklusif di Cina sana. Bahkan di global pun nggak ada. Untuk Indonesia baru kebagian iQOO 15R yang pakai chipset baru Snapdragon 8 Gen 5. 8 Gen 5 ya, bukan 8 Elite Gen 5 kayak di HP Ultra ini. Kalau nggak salah 20-an Februari tuh. Jadi menurut gua, iQOO 15 Ultra ini lebih ke pembuktian iQOO ke para fansnya. Kita juga bisa loh bikin flagship dengan shoulder trigger dan active cooling fan. Karena fitur-fitur kayak gini cukup sering diminta waktu iQOO 15 regular rilis kemarin. Kalau respon dan hype-nya tinggi, bukan nggak mungkin ke depannya kita bisa lihat iQOO 16 Ultra muncul di global. Gimana, pada tungguin nggak? Atau versi regulernya udah cukup? Coba kasih tahu di komen ya, siapa tahu orang-orang iQOO lagi pada gabut dan nonton video cupu gua ini.